Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, program Ramadan di minggu yang ketiga ini materinya adalah kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan hidup beliau dimulai dari usia remaja, usia 12 tahun sampai beliau usia 25 tahun sampai berkeluarga ataupun menikah. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam perjalanan hidupnya, semua orang pasti akan merasa kagum, semua orang akan merasa emosinya akan terbawa. Kenapa? Karena memang perjuangan Nabi Muhammad SAW sejak berada dalam rahim ibunya itu, ya, sampai beliau lahir ke dunia, ya, banyak ujian yang Allah berikan kepada beliau. Ya, salah satu contohnya adalah ketika beliau berada dalam rahim ibunya, ayahnya sudah meninggal. Ya. Ketika sudah lahir, beliau ingin memiliki keluarga yang lengkap. Setelah ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Nah, setelah itu gimana? Beliau diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ternyata tidak lama juga beliau meninggal. Nah, inilah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak liku-likunya, banyak ujiannya, banyak perjuangannya. Tapi Nabi Muhammad tetap tangguh, kuat, berkarakter. Ini merupakan contoh bagi kita, uswah bagi kita. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa usia remaja, usia 12 tahun, diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib rela untuk mengorbankan, ya, segala apa yang ada pada dirinya meskipun dia bukan orang kaya, orang berkecukupan. Kenapa? Karena melihat perangai Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Ya, termasuk di sana karena banyak anaknya tidak menjadikan alasan karena di sana ada yang bernama Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Thalib tetap dia percaya bahwa dia mampu untuk mengurus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja tadi, ya, Nabi Muhammad melihat bagaimana kebiasaan bangsa Arab. Ternyata kebiasaan bangsa Arab itu adalah apa? Minum minuman keras, berjudi, ya, mabuk-mabukan, banyak berbuat maksiat. Nabi Muhammad tidak senang melihat perbuatan itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kesabaran, ketawakalan, penuh kasih sayang. Ya. Makanya Nabi Muhammad selalu memperlihatkan kejujuran, tidak sombong, tidak angkuh. Bahkan orang Arab sendiri, ya, memberikan gelar kepada Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin itu? Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Pokoknya di seluruh jazirah Arab, ya, semuanya udah pada tahu siapa itu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, seperti biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh pamannya mengembala domba. Dia dengan tekun, dengan teguh, karena ini adalah tugas yang diberikan oleh pamannya. Pamannya telah berjasa besar. Nah, suatu ketika pamannya memanggil, Muhammad, sini Muhammad. Ada apa paman? Paman pengen ngobrol sama kamu, sama Muhammad.
Apa paman? Paman nitip gembalaan itu tolong kamu jaga. Memang paman mau berangkat kemana? Paman mau berangkat ke Syam, ya, untuk berdagang. Ya, tolong ini nitip. Paman, aku tidak ikut paman. Kata pamannya jangan. Kamu jangan ikut. Karena kamu masih usia muda, masih usia 12 tahun, di mana perjalanan kita kan jauh, ya. Udaranya panas. Ya, di mana melewati gurun pasir dan sebagainya. Apa-apa paman, pokoknya aku pengen ikut. Akhirnya pamannya mengizinkan, ya silakan. Kalau begitu kamu untuk ikut bersama paman untuk berdagang ke negeri Syam. Besoknya berangkat, ya, dengan kafilah. Kan orang-orang Arab biasanya berkapilah-kapilah atau golongan-golongan berangkat. Sampailah di daerah Busra, ya. Di sana bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Bagaimana Abu Thalib dengan kapilah-kapilah? Kata Abu Thalib, kita semua selamat, di perjalanan tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa. Kita alhamdulillah sampai di tujuan, ya. Nah, akhirnya Buhaira melihat yang namanya anak kecil, tetapi perangainya berbeda dengan kebiasaan seusianya. Dia bertanya kepada Abu Thalib, Abu Thalib, siapa nama anak itu? Muhammad, keponakanku itu. Nah, akhirnya Buhaira minta izin kepada Abu Thalib bahwa dia ingin masuk ke rumahnya untuk membuka kitab Injil. Ya, akhirnya dia membuka kitab Injil. Ketika dia membuka kitab Injil, ternyata di kitab Injil disebutkan bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Akhirnya ditutup lagi, ya. Ketika ditutup, langsung dia bertemu dengan Abu Thalib. Kata Buhaira, Abu Thalib, ternyata saya setelah membuka kitab Injil, ya, ternyata di kitab Injil diceritakan suatu saat nanti akan lahir nabi yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya si pendeta yang taat beribadah tadi memberikan saran kepada Abu Thalib, tolong Muhammad ini dijaga, anak ini dijaga. Kenapa? Kata Abu Thalib, karena dia nanti akan menjadi seorang rasul, akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Karena ini kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, pasti beliau akan dibunuh. Kaget mendengar cerita dari Buhaira Abu Thalib tersebut. Ternyata keponakannya ini adalah calon seorang rasul, calon seorang nabi. Akhirnya Abu Thalib dalam berbisnis, dalam berdagangnya itu cepat-cepat gitu kan, ingin menyelesaikan semua transaksi. Akhirnya udah selesai, berbicara kepada Muhammad, kepada keponakannya, Muhammad, ayo kita sekarang pulang. Kenapa paman? Kita cepat pulang, kan ini belum selesai. Udah semuanya udah selesai. Padahal di dalam hati Abu Thalib penuh rasa khawatir, takut ketahuan oleh orang Yahudi, pasti Muhammad akan dibunuh. Akhirnya pulang, ya. Pulang di perjalanan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Allah menurunkan awan putih supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dia berjalan, nah, setiap melangkahkan kaki di perjalanannya, Nabi Muhammad melihat sisi-sisi daerah mana yang perlu dia lihat. Di pasarnya, di tokonya, termasuk di Syam, di Busra, dia lihat. Akhirnya sampailah ke Mekah. Ketika sudah berada sampai di kota Mekah, Nabi Muhammad minta izin kepada pamannya, paman, minta izin, saya ingin keluar. Nah, inilah kebiasaan Nabi Muhammad selalu ingin melihat dunia luar. Ya, akhirnya pamannya mengizinkan, ya. Nabi Muhammad ke pasar, pertama ke pasar dulu, ya. Dilihat di pasar, ternyata orang Arab kebiasaannya adalah membaca syair, ya,
ada yang bertransaksi, ya. Ada yang membaca saja. Dilihat oleh Nabi Muhammad semuanya itu. Nah, akhirnya setelah selesai Nabi Muhammad ya berkeliling, pulang dia ke rumah pamannya. Ketika sudah sampai di rumah pamannya, beliau merenung dalam dalam pikirannya. Bagaimana dia perjalanan ke Syam, banyak hal-hal yang menurut beliau menjadi pengalaman dalam hidupnya. Bagaimana dia masuk ke dalam pasar, dia renungkan. Akhirnya Nabi Muhammad berpikir, mudah-mudahan ini menjadi bekal saya nanti ke depan. Akhirnya besoknya seperti biasa Nabi Muhammad mengembala lagi domba pamannya, ya. Akhirnya tak terasa usia beliau bertambah 13 tahun, 14 tahun. Nah, ketika beliau menginjak usia 15 tahun, ternyata di negara Arab itu terjadi gejolak. Di Jazirah Arab itu terjadi gejolak peperangan antara suku Quraisy dengan suku Kinanah di sisi yang lain, dan di sisi yang lain adalah suku Qais, ya. Terjadi peperangan. Nabi Muhammad ikut di dalamnya, makanya disebutnya juga adalah perang Pijar. Apa tugas Nabi Muhammad pada saat itu? Dia membuat anak panah, ya, yang nanti akan disampaikan, akan diberikan kepada prajurit perang, ya. Nah, dalam peperangan tersebut ternyata kaum Quraisy mendapat kemenangan, ya, sebagaimana sisilah dari keturunan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga termasuk adalah suku Quraisy. Nah, setelah itu, ya, Nabi Muhammad semakin dewasa, ya, usianya bertambah sampai menginjak usia dewasa, usia 25 tahun, ya. Pamannya mengajak Nabi Muhammad untuk berdialog. Muhammad, paman ingin berdialog dengan Anda. Akhirnya Nabi Muhammad berdialog dengan Nabi Muhammad. Kata pamannya, paman kan sekarang usia udah tua, udah ujur, udah sepuh, ya. Bagaimana kalau kamu akan dipertemukan dengan seorang saudagar yang kaya di negara Jazirah Arab, ya. Siapa paman? Nanti kamu juga nanti akan tahu. Gimana? Siap nggak kamu? Paman, aku siap. Apapun yang diperintahkan oleh paman, aku siap. Karena ini adalah pengalaman bagiku nanti ke depannya, paman. Dan aku ingin berbakti kepadamu, paman. Oke, kalau begitu. Akhirnya besoknya bertemu. Ternyata saudagar itu yang bernama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan yang kaya raya. Di sana terjadi dialog, ya, antara Abu Thalib, ya, dengan Siti Khadijah. Kata Abu Thalib, nih keponakanku yang bernama Muhammad ingin berbisnis dengan Anda, bagaimana? Siti Khadijah ketika melihat kok ini perangainya berbeda, tutur katanya berbeda, perawakannya berbeda, dia langsung dari dalam hatinya yakin ini orang pasti bisa ini dalam melakukan berbisnis. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ditanya oleh pamannya, gimana Muhammad? Paman, aku siap. Kan tadi udah mengatakan, di rumah juga saya mengatakan siap. Akhirnya Siti Khadijah bertanya, ya, bagaimana Muhammad untuk berbisnis denganku? Siap. Kata Nabi Muhammad, siap. Tapi syarat-syaratnya harus kamu penuhi. Satu, harus jujur kamu. Harus benar. Tidak boleh saling menyakiti. Bagaimana perjanjiannya? Kata Nabi Muhammad, saya siap Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, saya siap untuk melaksanakan tugas ini, ya. Nah, Nabi Muhammad bertanya, kemana Tuhan berdagangnya ini? Berdagangnya ini adalah ke negeri Syam. Nabi Muhammad di dalam hatinya langsung terperanjat. Ini yang aku senangi. Karena aku udah pengalaman, udah sampai ke negeri Syam dengan paman pada waktu usia 12 tahun. Akhirnya Siti Khadijah
memanggil Siti Maisarah, "Hai Maisarah, temani Muhammad untuk berdagang nanti ke negeri Syam." Bagaimana kata Siti Maisarah? Siap. Nah, ringkas ceritanya, akhirnya Nabi Muhammad dengan Siti Maisarah berdagang ke negeri Syam. Ya, ketika sampai di negeri Syam, ya, biasa singgah dulu di daerah Busra. Nabi Muhammad ketemu dengan pendeta Nasr. Ya, kata pendeta Nasr, ternyata karakter orang ini, ya, apa yang diceritakan oleh Bukhari memang benar, bahwa ini adalah ciri-ciri seorang rasul. Akhirnya udah selesai berdagang, dagangannya laku, dagangannya habis, ya. Nabi Muhammad pulang lagi dengan Siti Maisarah, ya. Nabi Muhammad menemui Siti Khadijah, dia berpamitan, "Tuan, dagangan semua sudah habis, sudah laku, ya. Silahkan Tuan lihat, ya. Kami akan pulang kembali, akan membantu paman." "Ya silahkan," kata Siti Khadijah. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada, Siti Khadijah bertanya kepada Maisarah, "Maisarah, bagaimana ini ceritanya? Dagangan ini sampai laku habis." Akhirnya diceritakan oleh si Maisarah, "Ini pemuda ini yang namanya Muhammad. Di Syam orang-orang sangat menyukai. Kenapa? Karena dagangannya itu bersifat berdagangnya itu jujur, tidak pernah berbohong, peranainya, akhlak sangat disuka, makanya orang suka membeli barang dagangan ini. Makanya habis terjual." Mendengar cerita itu si raja berkeyakinan, oh inilah orang yang benar-benar terpercaya, yang bergelar alam ini sifatnya seperti ini. Aku kagum terhadap beliau. Suatu ketika malam, ya, beliau tertidur, dalam tidurnya bermimpi, datang cahaya menyinari bumi, ya, dari langit datang cahaya menyinari bumi, termasuk rumahnya. Semuanya disinari oleh cahaya tersebut. Tidak ada sedikit pun yang tidak kena cahaya tersebut. Semua kena cahaya. Akhirnya beliau bangun. Ketika bangun, beliau menemui saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia bertanya, Waraqah bin Naufal, saya bermimpi begini. Kata Siti Khadijah. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa engkau suatu saat nanti akan menikah dengan seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Kata Siti. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suku mana? Dari suku Quraisy. Dari keturunan apa dia? Dia adalah keturunan Bani Hashim. Yakin. Makanya dalam Siti Khadijah di dalam hatinya berkeyakinan, aku menjadi tenang dalam hidupku. Akhirnya setelah itu, ya, Siti Khadijah mengutus orang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima apa yang diceritakan oleh Siti Khadijah. Akhirnya di usia Nabi 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, menikahlah antara Nabi dengan Siti Khadijah, ya, menjadi keluarga yang utuh, mempunyai anak. Bahkan Siti Khadijah itu adalah seorang perempuan yang memberikan segalanya untuk perjuangan agama, ya, sampai hartanya habis. Ya. Inilah sekelumit tentang kehidupan Nabi dari usia remaja sampai beliau dewasa. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Tugasnya adalah nanti kalian menceritakan kembali kisah ini, ya. Silakan kalian menanyakan kepada para wali kelas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita sekarang baca salat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.